Bab 263 Leluhur Tang San. Sinar Pirus menjadi semakin intens dan menyinari daerah sekitarnya. Setelah ditekan oleh aura Ultimate Ice, Sunspring terik yang baru saja membebaskan diri dari ekstrim Chill Ice Spring memancarkan gelombang panas yang sangat besar. Itu membawa aura panas yang menahan niat dingin yang terpancar dari tubuh Huo Yuhao, sangat mengurangi itu. Ketika sinar biru hijau meluas hingga batasnya, ia mulai menyusut perlahan dan menjadi lebih redup. Saat sinar ini mengembang dan memendek, Huo Yuhao merasa tidak terlalu kembung, dan akhirnya berhasil bersantai. Tidak diragukan lagi, perubahan ini disebabkan oleh Sky Dream Ichewong. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi vital dari surga dan bumi. Bahkan Sky Dream tidak berani mengedarkan kekuatan jiwanya. Jika ada yang salah, lorong yang lebih lemah di tubuhnya mungkin meledak. Namun, ini tidak berarti bahwa dia tidak berdaya. Sebagai 1.000.000 tahun jiwa dalam tubuh Huo Yuhao, setelah Huo Yuhao menyatu dengan asal spiritualnya, ia sepenuhnya memahami setiap bagian dari tubuh Huo Yuhao. Bahkan tidak masuk akal untuk mengklaim bahwa Sky Dream Ichewong memahami tubuh Huo Yuhao lebih baik daripada Huo Yuhao sendiri. Itu tidak mungkin untuk mengedarkan kekuatan jiwa Huo Yuhao dan menyerapnya karena dia sudah jenuh. Namun, dia bisa menggunakan metode yang berbeda. Lorong Huo Yuhao bukan bagian terberat dari tubuhnya. Itu adalah tulang jiwanya. Pada titik ini, Sky Dream mengaktifkan kekuatan kerangka Ice Jade Empress Scorpion. Sebagai binatang jiwa 100.000 tahun, kerangka Ice Jade Empress Scorpion menyegel energi asal dari Ice Empress. Frigid Jade Essence Bat awalnya digunakan untuk memajukan fusi, tetapi tidak ada yang menduga pembalikan mendadak dalam kekuatan jiwa Snow Empress yang membuatnya berbahaya. Ini juga menyebabkan Ice Empress memasuki kondisi hibernasi. Pada titik ini, tubuh Huo Yuhao sudah mencapai batasnya, dia tidak bisa menahan kekuatan Ice Ultimate lagi. Namun, kerangka Ice Jade Empress Scorpion belum mencapai batasnya. Di bawah kendali Sky Dream, sebagian dari energi asal diserap ketika pancarannya meluas dan memendek. Ini membantu menetralisir krisis yang dihadapi Huo Yuhao. Sinar biru hijau muncul sekali lagi, membesar dalam ukuran sebelum menyusut. Panas menakutkan eksternal Sunspring membantu melindungi Huo Yuhao pada titik ini. Karena penindasannya, Sky Dream Ichewong mampu menghilangkan rasa dingin yang tersisa saat ia membantu mengompres energi asal surga dan bumi ke dalam kerangka Yuhao. Ini membuat seluruh proses penyusutan lebih lancar. Ini dilakukan beberapa kali. Setelah 9 kali berturut-turut, tubuh Huo Yuhao tidak hanya memancarkan sinar pirus lagi, ia benar-benar berubah menjadi biru pucat. Tubuhnya masih sakit, tapi setidaknya dia bisa bergerak sekarang. Dia merasa jauh lebih nyaman begitu dia bisa menggerakkan tubuhnya. Namun, kekuatan jiwanya terhenti, karena dipengaruhi oleh energi asal. Hanya 1/5 dari itu mampu beredar, dan bahkan kemudian, sirkulasi itu jauh lebih lambat. Yuhao, kerangka itu juga telah mencapai batasnya. Itu tidak bisa mengompres lebih jauh, kalau tidak mungkin ada bahaya. Anda hanya bisa mengandalkan waktu untuk terus menyerap kekuatan ini. Permaisuri salju agak ekstrim. Saya khawatir Anda tidak akan dapat melepaskan kemampuan penuh Anda untuk beberapa waktu. Namun, ekstrim Chill Ice Spring akan sangat bermanfaat dalam membangunkan Ice Empress. Lagi pula, perasaan rohaninya akan pulih lebih cepat di bawah asupan energi asal dari Ultimate Ice murni. Sky Dream Ichewong agak lelah. Bagaimanapun, sebagian besar asal spiritualnya telah menyatu dengan Huo Yuhao. Sekarang dia telah mengaktifkan kerangka Ice Jade Empress Scorpion, itu setara dengan dia membangun koneksi dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao lagi. Dia membantu Huo Yuhao sekarang, dan tidak hanya mengendalikan kekuatannya sendiri. Terima kasih, Brother Sky Dream. Saya merasa jauh lebih baik. Huo Yuhao menghela nafas lega dan melepaskan embusan gas putih dari mulutnya, melepaskan rasa dingin ke daerah yang diduduki oleh aprikot delikat berkobar. Blazing Delicate Apricot, tolong buka jalan.
Saya akan pergi ke sisi Yuyu. Dia berjuang untuk berdiri dan memandang Wang Qiwer, memberi isyarat padanya bahwa dia baik-baik saja. The Blazing Delicate Apricot tidak dalam suasana hati yang baik. Dia tidak sabar menunggu Huo Yuhao pergi. Setelah mengerang, dia segera memerintahkan tanaman di sekitarnya untuk membuka jalan bagi Huo Yuhao untuk kembali. Dia ingin bertindak, tetapi dia tidak melakukannya ketika dia melihat putri salju di bahu Huo Yuhao. Dia trauma setelah hampir hancur menjadi bubuk. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penindasan unsur lengkap dari kemampuannya. Huo Yuhao bisa berjalan, tetapi dia memperkirakan bahwa kemampuannya saat ini hanya sebagus ketika dia berada di peringkat 30. Bahkan sulit baginya untuk mengaktifkan alat jiwa tipe terbang. Meridiannya juga masih terasa sakit. Ombak itu menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya dan pasti bisa disebut cedera internal. Pada saat ini, udara yang dia embuskan sangat dingin. Dia juga terlihat pucat, dan tubuhnya terasa sangat dingin. Ini adalah harga mahal yang harus dia bayar untuk kebangkitan permaisuri salju. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Sejak permaisuri salju memasuki tubuhnya, dia sangat menderita. Terakhir kali, itu adalah pembalikan total dari kekuatan permaisuri salju di tubuhnya, menyebabkan Electrolux membakar akal ilahi dalam upaya untuk menyelamatkannya. Kali ini, dia hampir hancur berantakan. Itu adalah sakit kepala yang sangat besar baginya. Namun, pertemuan ini juga telah memberinya pencerahan. Huo Yuhao menyadari bahwa dia bisa memulihkan ingatan Ratu Salju sementara jika dia memiliki kekuatan jiwa Ultimate Ace yang besar. Dia bahkan bisa melepaskan kemampuannya yang luar biasa. Tentu saja, dia tidak bisa melakukannya dengan kultivasinya saat ini. Permaisuri salju hanya muncul hari ini ketika ia memanfaatkan energi asal surga dan bumi dari Extreme Chill Ice Spring. Jika dia ingin Ratu Salju benar-benar bergerak, dia harus memiliki setidaknya 7 atau 8 cincin jiwa. Selain itu, paling banyak hanya untuk 1 atau 2 serangan. Namun, itu baik bahwa ada kemungkinan seperti itu. Itu seperti kebangkitan senior tertua Radiant Holy Dragon's Awakening, dan Awakening kura-kura senior ketiga Xuanwu-nya. Hanya saja kebangkitan permaisuri salju berada pada level yang lebih maju. Selain itu, dia juga tidak bisa mengendalikannya. Dia harus mengambil segala sesuatunya dengan lambat. Mungkin ingatan Ratu Salju bisa dipulihkan sepenuhnya ketika ia menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao menoleh untuk melihat putri salju di bahunya. Dia masih percaya bahwa dia jauh lebih baik sekarang daripada dengan ingatan Ratu Salju. Setidaknya Snow Lady mendengarkannya. Selain itu, dia sangat imut. Permaisuri salju terlalu dingin, seperti Wang Qiwer. Wang Qiwer mengikuti di belakangnya, dan hidungnya mulai gatal. Dia tampak seperti ingin bersin, tetapi dia berhasil menekannya. Ketika dia melihat Huo Yuhao, dia bisa merasakan bahwa dia tidak enak badan meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Namun, dia masih bisa merasakannya karena perpaduan jiwa bela diri mereka. Keberadaan bangun yang menakutkan telah menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya. Namun, segalanya menjadi lebih lancar setelah dia membayar harga yang sangat mahal. Ini terlihat dari sikap Blazing Delicate Apricot. Siapa yang berani menyinggung keberadaan menakutkan di tubuh Huo Yuhao? Itu telah mengeluarkan aura yang sangat kuat yang bisa menghancurkan semuanya di sini. Bahkan Wang Qiwer ketakutan ketika dia menghadapi kekuatan Ratu Salju. Dia hanya pernah mengalami perasaan yang sama ketika dia. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia kembali ke sisi Delicate Silk Immortal. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat sebuah buku di depannya dan berkata kepadanya, "Maaf, Yuyu. Saya tidak membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Mungkin aku terpancing oleh sesuatu di dunia luar, dan karenanya permaisuri salju terbangun." Bunga besar berwarna merah muda di Delicate Silk Immortal masih mekar. Namun, aromanya kurang jelas. Dia mengerang dan berkata,
berhentilah mencucurkan air mata buaya. Kembalikan pil saya jika Anda benar-benar minta maaf. Yang membuat Wang Qiwer dan Immortal Sutra halus terkejut adalah bahwa Huo Yuhao benar-benar mengambil pil itu dan mengangguk ketika berkata, "Baiklah, aku akan mengembalikannya kepadamu." Saat dia berbicara, dia benar-benar berjalan menuju Immortal Sutra halus dan memberikan pil padanya. "Apa? Anda benar-benar mengembalikannya kepada saya?" Jika Delicate Silk Immortal dapat mengungkapkan ekspresi wajah, dia akan sangat terkejut saat ini. Huo Yuhao berkata dengan tulus, Kamu, aku tidak datang ke sini untuk mencari harta karun, aku tidak mencari untuk mendapatkan apapun. Saya hanya di sini untuk mengambil rumput kerinduan-kerinduan untuk kekasih saya. Saya berharap dapat menerima bantuan Anda. Saya sangat minta maaf atas apa yang telah dilakukan Ratu Salju kepada Anda semua sebelumnya. Saya tidak ingin ini menyebabkan konflik di antara kami. Saya tidak hanya mengembalikan pil ini kepada Anda, tetapi saya juga akan mengembalikan apa yang diambil oleh permaisuri salju dari aprikot halus berkobar. Saya hanya berharap bahwa tidak ada lagi penghalang, dan saya bisa mencari rumput kerinduan-kerinduan. The Silk halus abadi tidak percaya. Tunggu. Huo Yuhao, tahukah Anda apa yang Anda katakan? Anda harus tahu bahwa karet berkobar yang diproduksi Jiao memiliki kualitas terbaik. Aprikot halus berkobar biasa dapat menghasilkan sangat sedikit karet bahkan setelah 10.000 tahun. Karet dalam jumlah besar seperti itu sudah cukup untuk meningkatkan penanaman master jiwa tipe api ke level api tertinggi. Ini sangat berharga. Pil saya bahkan lebih mengesankan. Jika Anda memilikinya, semua racun mematikan akan kehilangan efeknya dalam wilayah 300 kaki persegi. Bahkan jika Anda terinfeksi racun dan racun itu sudah masuk ke dalam darah Anda, racun itu bisa dihilangkan begitu Anda meletakkan pil itu di mulut Anda. Mereka dianggap sebagai harta karun. Harta tak ternilai. Apakah Anda akan menyerah begitu saja? Ekspresi Huo Yuhao sangat tenang saat dia mengangguk. Dia berkata, bagiku, satu-satunya yang tak ternilai adalah kekasihku. Saya tidak ingin memiliki konflik dengan Anda semua karena kepemilikan eksternal ini. Ambillah. Ketika dia berbicara, dia menempatkan pil itu langsung ke bunga Immortal Sutra Delicate. Dia melepaskan pil dan membiarkannya turun. Wang Qiwer linglung saat melihat Huo Yuhao, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mencoba menghentikannya pada saat ini. Dia hanya merasakan ada sesuatu yang tersangkut di hatinya, dan dia juga merasakan kehilangan yang luar biasa. Dewa Sutra halus menghela nafas, dan kelopaknya mulai terbuka. Pil keunguan melayang kembali di atas benang sari. Jiao, bagaimana menurutmu? Dia benar-benar bertanya pada aprikot yang terang. The Blazing Delicate Apricot juga menghela nafas dan berkata, orang itu pernah berkata bahwa mudah untuk menemukan harta yang berharga, tetapi sulit untuk memiliki kekasih. Biarkan dia lewat, dia mungkin salah satu manusia istimewa. Immortal Sutra halus berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu lewat. Anda telah melewati semua tes yang ditinggalkan orang tersebut. Kembalikan barang-barang Jiao dan Anda dapat mulai membaca buku itu. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya dapat membantu Anda. Terima kasih. Huo Yuhao sangat senang. Ini adalah akhir yang dia inginkan. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari Wang Donger. Dia tidak ingin menyinggung makhluk jiwa tipe tanaman ini karena keserakahannya, yang akan memengaruhi pencariannya untuk rumput kerinduan-kerinduan. Dia tidak mau mengambil risiko apapun. Dia kembali ke Blazing Delicate Apricot dengan penuh semangat, dan memberikan karet berkobar kembali padanya. Jangan berikan langsung padaku. Letakkan saja di tanah. Saya ingin menyerapnya kembali setelah Ultimate Ice mencair. The Blazing Delicate Apricot jelas takut dengan Ultimate Ice yang ditinggalkan oleh Snow Empress. Ketika dia melihat Huo Yuhao meletakkan karet di tanah tanpa ragu-ragu, tubuhnya yang merah padam bergoyang sedikit,
dan dia berbicara lagi, mudah untuk menemukan harta yang berharga, tetapi sulit untuk memiliki kekasih. Kamu orang yang baik, Huo Yuhao menyeringai dan menjawab, terima kasih. Akan sangat bagus jika aku bisa pergi dengan rindu kerinduan hati. Setelah selesai berbicara, dia kembali ke domain Delicate Silk Immortal. Dia duduk bersila dan mulai membaca buku itu. Buku ini benar-benar seputih salju, dan bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Buku itu lembut dan terasa sedikit seperti sutra, tetapi sepertinya lebih keras dari sutra. Itu juga sedikit lembab disentuh. Tidak ada kata atau judul di halaman sampul. Huo Yuhao duduk bersila dan membuka halaman pertama buku ini. Tidak ada banyak kata di halaman pertama, tetapi yang ada di sana terasa sangat kuno. Aku senang seseorang bisa melihat kata-kataku yang terakhir. Jika Anda dapat lulus ujian Delicate Silk Immortal, itu membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk membaca buku ini. Buku ini ditinggalkan oleh leluhur Tangsek, Tangsan. Ini mencatat perbedaan antara berbagai jenis tanaman abadi dan beracun. Ada juga beberapa metode Tangsek yang hilang untuk menggunakan racun. Setelah Anda mempelajarinya, silakan tinggalkan buku ini. Anda juga harus menggunakan kemampuan ini dengan bijaksana. Huo Yuhao terkejut saat dia membaca ini. Dia tidak berharap bahwa buku ini mencatat cara Tangsek menggunakan racun. Dia awalnya ragu dengan kata-kata aprikot halus berkobar dan kata-kata abadi sutra halus. Mereka tidak mengacu pada ayah Wang Donger. Sepertinya keraguannya benar. Orang yang benar-benar meninggalkan buku ini adalah Tangsan, leluhur pendiri Sekte Tang. Dia juga orang yang menemukan tempat ini. Ayah Wang Donger pasti telah lulus ujian juga, dan menemukan rumput kerinduan yang merusak. Hanya saja dia tidak bisa meninggalkannya, dan dengan demikian dia meninggalkan kata-kata ini di buku. Ketika dia memikirkan hal ini, beberapa keraguannya terselesaikan. Ini tidak diragukan lagi penjelasan yang paling tepat. Dia dengan cepat membalik ke halaman kedua. Dia yang memiliki kedekatan, halo. Saya adalah pendiri Sekte Tang, Tangsan. Sumur Ice Vireyin yang adalah hadiah dari surga. The Extreme Chill Ice Spring dan Blazing Sun Spring ada bersama di sini. Yin dan yang saling melengkapi. Itu adalah salah satu negeri yang diberkati. Benua Douluo secara keseluruhan juga merupakan tanah yang diberkati. Setelah saya menemukan tempat ini, saya tidak berani mengambilnya sendiri. Saya menemukan beberapa tumbuhan berharga di sini bersama dengan mitra saya dan mencangkokkan kembali beberapa tanaman langka namun berharga ini. Siapapun Anda harus melepaskan diri dari keserakahan sejak Anda lulus ujian saya. Anda tidak bisa meminta lebih. Anda hanya dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Metode penggunaan racun dapat menyelamatkan dan membahayakan orang. Mereka yang memiliki niat buruk dapat menghancurkan kehidupan. Itulah sebabnya saya sengaja meninggalkan bab obat dan racun dari misterius harta karun surga di sini. Hanya mereka yang telah lulus tes yang dapat mempelajarinya. Siapapun yang mempelajari catatan harta ini akan dianggap sebagai bagian dari Sekte Tang, dan saya harap Anda akan menjaga sekte ini. Jika Anda tidak mau bergabung dengan sekte ini, silakan kembalikan buku itu. Anda masih bisa mendapatkan herbal di bawah bimbingan Delicate Silk Immortal. Jika Anda bersedia bergabung dengan sekte, Anda tidak bisa membocorkan bab juga. Anda hanya bisa menggunakannya sendiri. Berhati-hatilah. Catatan harta karun surga misterius, pemisahan senjata tersembunyi, bab kedokteran. Sutra halus abadi, kutukan dari 100 racun. Ini memiliki efek menetralkan semua racun. Itu tidak bisa menghilangkan racun dengan sendirinya, tetapi dapat mengekang zat beracun. Aromanya jelas dan menyegarkan. Semua racun di sekitar Immortal Sutra halus menjadi tidak berguna. Aromanya bisa menetralkan semua racun. Bunganya berwarna merah muda, dan kelopaknya. Cacing salju adalah cara lain untuk merujuk pada cordyceps berkualitas tinggi. Cacing salju berwarna putih keabu-abuan,
dan ada pola cincin pada mereka, total 8, dan 4 cincin pusat adalah yang paling jelas. Itu tipis dan panjang, sementara warnanya berkisar dari coklat muda sampai coklat tua. Potongan melintangnya sedikit lebih panjang dari kebanyakan cordyceps, dan ada spora yang sedikit lebih besar di bagian atas. Spora ini berwarna kuning cerah di bagian luar dan putih di bagian dalam. Itu gemuk dan berair. Tidak hanya lebih besar dari cordyceps biasa, penggunaannya juga jauh lebih baik. Hanya di Ichevireyin yang kotoran Trogopterus kelas 9, harta yang tak ternilai. Itu dipelihara oleh energi spiritual surga dan bumi dan kebutuhan untuk menyerap. Rumput es misterius bintang adas. Ini memiliki bunga putih besar dalam bentuk adas bintang. Benang sari di tengah bunganya bersinar seperti kristal es. Itu tidak memiliki aroma. Itu terletak di pusat ekstrim Chilice Spring. Astaga, Huo Yuhao mulai gelisah setelah hanya sedikit menjarah buku itu. Dia tidak berharap mendapatkan obat dan racun yang ditinggalkan oleh Tang San. Itu bukan masalah baginya untuk memasuki sekte Tang, karena dia sudah menjadi bagian dari itu. Pada titik ini, suara delikat Silek Immortal terdengar, "Hei, apakah kamu sudah selesai membaca beberapa halaman pertama? Apakah Anda bersedia bergabung dengan Tang Sekte? Jika tidak, Anda tidak dapat melanjutkan membaca." Saya berjanji kepada orang itu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat Immortal Sutra halus dan tersenyum. Dia menjawab, "Saya seorang murid dari Sekte Tang. Tentu saja saya bersedia." "Oh, Anda adalah murid dari Tang Sekte. Biarkan aku melihat tangan giok misteriusmu, kalau begitu." Huo Yuhao mengangguk dan mengangkat tangannya. Dia perlahan-lahan beredar teknik surgawi misteriusnya, dan tangannya perlahan berubah warna batu giok. Karena kondisi tubuhnya tidak pada puncaknya sekarang, dia tidak bisa sepenuhnya menggunakan tangan giok misteriusnya. Namun, itu tidak mungkin baginya untuk memalsukan teknik surga misterius. "Baiklah, tidak apa-apa. Anda bisa melanjutkan. Setelah Anda selesai membaca, kembalikan buku itu kepada saya. Karena itu sebaiknya kau menghafalnya." "Baiklah." Huo Yuhao mengangguk, lalu mulai membaca buku itu dengan serius. Dia tidak membacanya secara berurutan. Dia dengan cepat menemukan catatan yang terkait dengan rindu keretakan hati. Kerinduan kerusakan hati, juga dikenal sebagai kerinduan kerusakan bunga merah. Itu terlihat seperti bunga, tapi sebenarnya itu rumput. Memiliki bunga putih seukuran telapak tangan. Tidak ada daun, dan batangnya terhubung ke batu hitam. The Yearning Heartbroken Grass adalah salah satu herbal paling berharga. Ada legenda tentang itu juga. Dahulu kala, ada seorang pria muda yang menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Dia mencintai tanaman dan bunga, dan dia memiliki seluruh kebunnya. Dia akan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan bunga-bunganya. Setiap kali bunganya layu, ia akan menjadi sangat sedih. Dia kemudian akan mengumpulkan kelopak dan menguburnya. Dia bahkan menghabiskan waktu berduka atas kehilangan mereka. Cintanya pada bunga menyentuh dewa bunga di surga, yang turun ke dunia fana dan datang untuk tinggal bersamanya. Mereka bersenang-senang bersama. Namun, ini tidak bertahan lama. Para dewa dan dewa lain sangat marah ketika mereka mengetahui hal ini. Mereka percaya bahwa para dewa dan manusia tidak boleh bersama, dan memanggil kembali dewa bunga kembali ke alam spiritual. Ketika pemuda kehilangan kekasihnya, dia menjadi sangat tertekan dan mulai mengabaikan bunga-bunganya. Akibatnya, kebunnya menjadi pemandangan yang menyedihkan. Suatu hari, seorang penatua berambut putih datang dan mengatakan kepadanya bahwa peoni putih favoritnya di taman adalah reinkarnasi dari istri tercintanya. Selama dia menghancurkan bunga itu, dewa bunga akan kehilangan tubuh ilahinya dan bisa kembali ke dunia fana sekali lagi. Mereka akan dipersatukan kembali. Namun, dia tidak bisa meninggalkan kebunnya. Setelah penatua selesai berbicara, dia berubah menjadi embusan angin dan menghilang. Pemuda itu tersentak bangun dan menyesal mengabaikan bunga-bunganya.
Dia mulai merawat mereka lagi. Meskipun dia mencintai istrinya, dia tidak tahan untuk menghancurkan peoni putih. Dia merawat bunga itu dengan lebih besar dan membagikan semuanya dengan bunga itu. Akhirnya, dia meninggal karena patah hati. Sebelum dia meninggal, dia meneteskan darahnya di kelopak bunga, dan peoni itu langsung berubah menjadi rumput. Kelopak putih diwarnai dengan darah pemuda itu. Itu sebabnya itu juga disebut bunga merah kerinduan hati. Bunga itu tidak biasa. Ketika Anda memetiknya, Anda harus memikirkan kekasih Anda. Setelah itu, Anda harus memuntahkan darah Anda pada kelopak. Jika Anda memiliki niat lain, Anda akan mati sebelum Anda bahkan memetik bunga. Setelah memetiknya, bunga itu tidak akan pernah layu asalkan dengan pemiliknya. Jika bunga tersebut dihancurkan dengan paksa, bunga merah kerinduan akan juga kehilangan efek obatnya. Mengkonsumsi rumput ini memiliki efek menjaga tubuh seseorang. Seseorang bahkan dapat memperpanjang umurnya 10 tahun dan sangat meningkatkan kekuatan jiwanya. Sebelumnya, istri saya sangat mencintai saya, dan saya memetik bunga ini. Dia pernah menjadi softban rabbit 100.000 tahun yang terlahir kembali menjadi manusia. Untuk menyelamatkan saya dari krisis yang terjadi kemudian, dia mengorbankan cincin jiwanya. Saya berterima kasih kepada rumput ini karena menyelamatkannya. Sebelum saya pergi, saya kembali ke sumur Ichevireyin yang untuk menanam bunga ini lagi. Ia menunggu seseorang yang memiliki afinitas untuk memetiknya sekali lagi. The Yearning Heartbroken Grass hanya akan bekerja untuk pecinta. Takdir tidak bisa dipaksakan. Anda harus ingat itu. Anda harus ingat itu. Bab pengobatan memperkenalkan rumput hati kerinduan lebih menyeluruh daripada rerumputan abadi lainnya. Namun, Huo Yuhao masih merasa itu terlalu pendek. Ada 2 paragraf kisah cinta yang menyentuh. Paragraf pertama memperkenalkan kemungkinan asal rumput kerinduan yang rindu. Paragraf lain mencatat kisah cinta Tang San dan istrinya. Kisah Tang San lebih menyentuh Huo Yuhao saat ia memahami kehidupan seorang guru jiwa. Ketika dia melihat kata dikorbankan, dia merasakan darahnya melonjak di tubuhnya. Cinta mereka pasti sangat mendalam bagi istri Tang San untuk mengorbankan dirinya untuk menjadi cincin jiwa. Manusia benar-benar bisa bersama dengan binatang buas. Meskipun Tang San hanya menyebutkan secara singkat bagaimana rumput adalah dermawannya, Huo Yuhao tahu bahwa cerita latar tidak begitu sederhana. Hanya Tang San yang tahu berapa banyak rasa sakit dan siksaan yang mereka alami saat itu. Setelah menarik napas panjang, Huo Yuhao menenangkan dirinya. Kecantikan Wang Donger memenuhi pikirannya pada saat ini. Donger, aku juga akan mengorbankan diriku sebagai cincin jiwa jika aku adalah makhluk jiwa, dan melindungimu selamanya. Ketika dia berpikir sampai di sini, dia mengungkapkan seringai di wajahnya. Sosok cantiknya di benaknya juga menjadi lebih jelas. Setelah menenangkan dirinya, Huo Yuhao mulai diam-diam membolak-balik catatan Tang Sek di tangannya. Selain ingatannya yang mengesankan, kekuatan spiritualnya juga cukup besar. Dia hanya membolak-balik seluruh buku, tetapi dia berhasil menghafal semua isinya. Kemudian, untuk memastikan dia tidak melewatkan poin-poin tertentu, dia membacanya lagi. Setelah itu, dia berdiri dan mengembalikan buku itu ke Delicate Silk Immortal. Kamu, bisakah kamu ceritakan tentang berbagai tanaman yang diperkenalkan dalam buku? Huo Yuhao bertanya. Baiklah, mungkin itu karena Huo Yuhao mengembalikan pil abadi sutra halusnya, dia menyetujui permintaannya dengan mudah. Di bawah bimbingannya, Huo Yuhao berhasil belajar lebih banyak tentang berbagai tanaman ajaib di sumur api Yin Yin yang Ichevire ini. Tidak ada yang mengerti tempat ini seperti Delicate Silk Immortal. Dia bahkan dengan jelas memberitahu Huo Yuhao tentang beberapa tanaman jiwa yang tidak dicatat dalam buku. Mereka hanya berhenti ketika kegelapan turun. Wang Qiwer melewati ransum kering yang baru saja dia panaskan ke Huo Yuhao tanpa mengucapkan suara. Dia hanya menundukkan kepalanya dan mulai mengunyah makanannya dengan tenang.
Huo Yuhao menatapnya dan tersenyum. Dia berkata, "Terima kasih, Qiwer." Wang Qiwer agak terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya, dan melihat cahaya jernih di matanya. Untuk beberapa alasan, dia sedikit menggigil di hatinya ketika dia melihat sorot mata Huo Yuhao. Perasaan tak menyenangkan mulai muncul di dalam dirinya. Perasaan Wang Qiwer tidak kalah dengan Huo Yuhao, karena dia memiliki persepsi naga emas. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak mengucilkannya lagi, dan tidak berusaha menjaga jarak darinya. Sorot matanya sangat tenang dan ramah saat dia melihat ke atas. Dia memperlakukannya sebagai teman sekarang. Ya, dia memperlakukannya hanya sebagai teman sekarang, teman baik yang memperlakukan dengan hormat. Namun, ini yang membuat Wang Qiwer cemas, karena dia tidak lagi takut dengan apa yang terjadi di antara mereka. Setelah menerima surat niutian, Huo Yuhao memasuki hutan pengaturan matahari dan datang ke sumur api Yin Yang, di mana ia akhirnya mendapatkan catatan misterius setelah melalui banyak cobaan. Baginya, semuanya adalah ujian hatinya. Dia melatih hatinya di seluruh proses, dan cintanya pada Wang Donger menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Huo Yuhao merasa hatinya menjadi lebih jelas setelah dia membaca tentang cinta dan pengorbanan Tang San dan Xiao Wu. Kejelasan itu juga membantunya menyadari mengapa dia takut pada Wang Qiwer. Itu karena Dewi Cahaya telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya, yang membuatnya takut padanya. Dia takut dia akan jatuh cinta padanya. Namun, krisis ini juga membantunya mengenali perasaan sejatinya. Dalam hatinya, hanya ada satu orang dan satu Dewi Cahaya. Orang itu adalah Wang Donger. Setelah mengenali perasaannya yang sebenarnya, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal lain lagi. Dia bisa menghadapinya dengan normal sekarang. Apa yang ada untuk berterima kasih padaku? Saya tidak melakukan apa-apa. Anda mengelola semuanya sendiri, kata Wang Qiwer dingin. Huo Yuhao berkata, "Terima kasih telah menemani saya di sini. Saya akan mengingat bantuan ini. Jika Anda membutuhkan bantuan di masa depan, Anda dapat memberi tahu saya." Wang Qiwer mendengus, "Tidak perlu. Karena Anda memiliki begitu banyak energi untuk berbicara omong kosong, saya sarankan Anda menggunakannya untuk makan dan bercocok tanam. Dengan kondisimu saat ini, aku bahkan tidak berpikir kamu bisa mengendalikan alat jiwa tipe terbang." Oke, Huo Yuhao sudah terbiasa dengan sikap acuh tak acuhnya, dan karenanya tidak terlalu terganggu olehnya. Dia dengan cepat mengkonsumsi makanannya sebelum mulai berkultivasi. 3 hari. Huo Yuhao membutuhkan waktu 3 hari untuk mempelajari semua tanaman di sumur api Yin Yang. Tempat ini berisi lebih dari 2/3 dari rumput abadi dan beracun yang tercatat dalam obat dan bab racun senjata tersembunyi separation. Tempat ini layak disebut tanah yang diberkati. Ada beberapa tanaman yang tidak dicatat dalam bab-bab, tetapi Delicate Silk Immortal memperkenalkan mereka ke Huo Yuhao secara rinci. Dengan bantuannya, Huo Yuhao berhasil mengubah ramuan khusus menjadi ramuan, dan dia merekamnya di belakang catatan. Baiklah, ingatanmu luar biasa. Saya telah mengajari Anda semua yang saya tahu. Kamu adalah murid yang baik. Setelah beberapa hari berinteraksi, Delicate Silk Immortal dan Huo Yuhao juga menjadi lebih akrab satu sama lain. Meskipun dia agak cerewet, dia sebenarnya adalah karakter yang damai. Dia juga menjalin persahabatan yang baik dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk, lalu memutar kepalanya ke arah tertentu. Itu adalah area di mana rumput kerinduan-kerinduan tumbuh. Dia telah melihat produk ilahi yang diciptakan oleh rumput sebelumnya, tetapi dia tidak buru-buru mengejarnya. Dia menghafal karakteristik khusus dari ramuan sekitarnya. Terima kasih, kamu. Bisakah saya mulai sekarang? Huo Yuhao bertanya. Dia menjawab, kapan saja. Selama Anda pikir itu mungkin, Anda bisa melakukannya. Setelah itu, Anda juga dapat mengambil 7 jenis herbal dari tempat ini. Jika mereka telah berhasil berubah menjadi makhluk jiwa tipe tanaman,
Anda dapat mengkategorikan produk jadi mereka berdasarkan efek obat mereka. Misalnya, ada pil saya dan karet Jiao. Ini adalah aturan yang ditinggalkan Tang San. Faktanya, pil dan karet akan dimasukkan di antara ketujuh jika Anda tidak mengembalikannya kepada kami. Huo Yuhao berpikir sejenak sebelum berkata, apakah embun musim gugur full moon yang aku makan sudah termasuk? Bunga-bunga pink the Silk Delicate Immortal bergoyang sedikit, dan dia berkata, tidak. Itu digunakan untuk menguji Anda. Jika Anda tidak lulus tes, tidak akan ada yang mengikuti. Huo Yuhao segera berkata tanpa ragu-ragu, saya hanya ingin mengambil dua hal hari ini, rumput kerinduan-kerinduan dan karet berkobar. Adapun 5 tipe lainnya, saya akan datang di masa depan ketika saya membutuhkannya. Baik. Mengapa kamu tidak ingin pil saya? Ini dapat menetralkan racun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat berguna. The Delicate Silk Immortal mengiklankan kemampuannya sendiri. Huo Yuhao menjawab, saya tidak akan membutuhkannya sekarang. Saya akan meninggalkan 5 peluang ini untuk masa depan. Jika mitra atau teman saya membutuhkan bantuan darurat di masa depan, akan lebih mudah bagi saya untuk menemukan herbal yang cocok di sini. The Silk halus abadi berkata, bagaimana dengan rumput es misterius Star Anise? Ini sangat cocok untuk Anda. Ini akan sangat meningkatkan kultivasi Anda. Untuk menjadi konservatif, saya berharap itu meningkatkan kekuatan jiwa Anda dengan setidaknya 5 peringkat. Ini menyerap dingin ekstrim dari ekstrim chill Ice Spring dan frigid Raindew yang terpisah darinya lebih efektif daripada Blazing Rubber. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Leluhur Tang San mengatakan bahwa kita tidak bisa serakah. Saya telah menyerap Full Moon Piercing Autumn Dew, dan saya juga mendapatkan energi asal surga dan bumi yang diserap oleh permaisuri salju dari ekstrim chill Ice Spring. Saya tidak bisa mengambil lebih banyak untuk diri saya sendiri. Energi asal akan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya dicerna. Ketika dia berbicara sampai titik ini, dia tertawa getir. Energi asal yang diserap dalam tubuhnya terlalu besar. Itu sangat besar sehingga bahkan kerangka Ice Jade Empress Scorpion dipenuhi dengan energi yang sangat murni. Tubuh Huo Yuhao sendiri seperti wadah yang sepenuhnya diisi. Jika dia tidak hati-hati, dia mungkin hancur berantakan. Dia harus sangat berhati-hati dalam kultivasinya sekarang. Dia hanya bisa mengaktifkan sirkulasi kekuatan jiwanya melalui meridian sempitnya untuk menyerap energi asal untuk digunakan sendiri. Meridiannya juga berada di bawah tekanan besar, sampai-sampai terluka secara internal karena dia terus-menerus dipukul oleh energi asal dari ekstrim chill Ice Spring. Itu bahkan sulit untuk kekuatan hidup besar Gold Life-nya untuk memulihkan tubuhnya. Huo Yuhao merasa bahwa permaisuri salju telah menggunakan batas tubuhnya sebagai cetak biru ketika dia menyerap energi asal sebelumnya. Namun, Huo Yuhao juga bisa merasakan bahwa begitu dia menyerap lebih dari setengah energi asal, budidayanya akan melambung. Selain itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal yang tersisa begitu ia mencapai tahap itu. Jiwa Ice Ultimate Ice miliknya adalah hasil dari penggabungan dengan Ice Empress. Kali ini, dia benar-benar mengubah tubuhnya menjadi tubuh Ice Ultimate. Ini juga niat Ratu Salju, dan itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangannya di masa depan. Skydream Ichewon memberitahu dia bahwa dia tidak akan menderita akibat dampak dari Ultimate Ice begitu dia berhasil menyerap semua energi asal. Setelah dia menyerapnya sepenuhnya, itu bahkan mungkin membantunya mendapatkan tubuh sejati jiwa marsial. Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu berapa lama untuk menyerap semua itu. Selain itu, kultivasinya saat ini terjebak pada 3 cincin, karena ia tidak bisa terlalu mengaktifkan kekuatan jiwanya. Seperti yang dikatakan Wang Qiwer, dia bahkan tidak bisa memerintahkan alat jiwa tipe terbang.